Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Imaletik. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu segmen Q&A ya, question and answer, karena saya lihat di channel YouTube Imaletik Housing itu banyak pertanyaan tapi saya tidak sempat untuk menjawabnya. Nah, di segmen kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di channel YouTube Imaletik Housing. Oke, saya sudah kumpulkan beberapa pertanyaan. Di sini saya ada sekitar 20 pertanyaan dan kita mulai dari pertanyaan pertama ya, itu dari Anis Almanan. Nah, ini pertanyaannya adalah slope bawah kok nggak di atas pondasi. Nah, slope-nya itu di atas pondasi ya, dan slope-nya itu masih menggunakan panel pracetaknya itu sendiri. Jadi saya pakai panel yang full panel ukuran 150 itu. Nah, panel-panel itu dibuat menjadi slope dan slope-nya itu diletakkan di atas pondasi. Modelnya itu adalah slope gantung ya. Oke, gitu ya Mas Anis. Kemudian pertanyaan kedua dari Ben Wae, pakai jasa kontraktor atau mandiri Mas? Nah, untuk pertanyaan ini saya pakai jasa kontraktor ya. Kemudian pertanyaan ketiga itu dari Muhammad Rifai. Pak, itu besi sambungan cakar ayam ke panel rimainya cuma satu batang aja. Apa aman itu ya? Kalau gempa apa nggak mudah geser ya? Maaf saya orang awam. Jadi Pak Muhammad, jadi rimai itu sebenarnya kan turunan dari Risa ya teman-teman. Jadi Risa itu kan rumah instan sederhana sehat, dan Risa itu memang ditujukan untuk rumah tahan gempa sebenarnya. Jadi kalau kita ini mungkin maksudnya adalah dari pondasi cakar ayamnya mungkin dipasang angkur ke kolom ya. Nah, supaya tidak bergeser. Jadi umumnya rata-rata rumah tahan gempa itu memang tidak pakai angkur dari pondasi ke kolom sehingga dia lebih fleksibel gitu. Oke, pertanyaan keempat dari Raja Dinar. Saya kurang yakin kekuatannya. Kalau kurang yakin jangan menggunakan panel percetak. Dah gitu aja jawabannya, simple aja. Jadi kalau masih kurang yakin dengan kekuatannya, mungkin Mas Raja Dinar ini bisa bangun rumah pakai paku bumi sekalian gitu ya, supaya rumahnya kuat gitu. Oke ya, pertanyaan kelima dari Mas Anis Almanan lagi nih. Itu tanah urukannya nggak longsor keluar Mas? Nggak keluar ya, karena itu tertahan oleh slope yang dibangun. Per meter buat rumah percetak anggaran berapa bosku? Sampai jadi makasih infonya dari Rustian N ya. Ini yang keenam, pertanyaan keenam. Rumah ini kalau dihitung per meter hanya itu jatuh di angka 3.150.000 teman-teman. Jadi 3.150.000 itu per meter perseginya ya. Pondasinya, nah nih pertanyaan ketujuh dari Dwi Gema and Food. Pondasinya nggak harus muter ya Pak? Pondasinya nggak harus muter. Mungkin maksudnya slope-nya kali ya. Pondasinya tetap ada ya. Pondasi itu tetap ada di sekeliling rumah. Mungkin maksudnya slope-nya mungkin bukan slope menerus kali ya. Slope di sini adalah slope gantung ya. Pak Dwi Gema and Food. Kemudian pertanyaan nomor 8 dari Ludes Channel. Mantap Kang, di mana bisa lihat showroomnya untuk Bogor Kota? Mama Yor ya Om di channel kami. Oke, showroom di Bogor Kota setahu saya itu belum ada. Tapi kalau Ludes Channel ini mau melihat rumah di Imaletik Housing, itu bisa nanti kontak ke saya, nanti saya tunjukkan lokasinya di mana di sini. Kebetulan karena di Imaletik Housing ini kan kita ngebangun 2 unit rumah ya, dan dua-duanya itu menggunakan panel pracetak. Jadi kebetulan rumah ini yang nomor 1 ini sudah jadi duluan, dan ada rumah kedua ini belum jadi.
Jadi masih terpasang panel-panel, jadi dari situ kita bisa lihat seperti apa. Oke, pertanyaan nomor 9 dari Agus Beta Medan. Izin Om, sepertinya perlu dipertimbangkan penggunaan konektor dan bautnya karena terbuat dari logam besi dan tidak diselimuti beton. Otomatis akan membuat logam tersebut korosi. Betul. Tapi perlu diingat bahwa konektor dan besi-besi itu nanti akan diplester, artinya akan ditutupi oleh beton-beton juga gitu dan tidak terlihat dari luar ya. Jadi tidak diekspos ya konektor-konektor baut dan besinya itu. Dari Hudi Iskandar, itu dari hebel ke panel berarti nggak ada angkurnya ya Mas? Tidak ada angkurnya karena kita mengejar fleksibel. 12 dari letter Elah, kalau menggunakan dak panel ketika gempa, itu beban per panel itu berat. Jadi kalau gempa ya wassalam. Tapi kalau pakai dak manual, nut bondek, kalau gempa ya ngarewat, ada kemungkinan selamat. Panel sandwich itu, ya panel sandwich yang saya pasang di sini itu dalamnya itu ada pembesian juga loh. Jadi tidak semata-mata isinya hanya styrofoam aja. Kedua, saya tidak yakin ya kalau gempanya besar, dak manual ataupun dak yang menggunakan manual yang pakai bondek itu bisa tahan dari gempa, ya. Apalagi gempanya gempa besar ya. Jadi kemungkinan selamat ya belum tentu juga gitu. Saya tidak bisa memberi jaminan bahwa kalau pakai dak manual bisa selamat atau tidak ya, gak ada yang tahu ya. Apalagi kalau gempanya gempa besar gitu. Tapi makasih lah masukannya. Oke, pertanyaan nomor 13 dari Reza Pahlepi. Tangganya pakai modul instan? Enggak, tangganya itu adalah konvensional ya. Tangganya konvensional. Kemudian pertanyaan 14 dari Rulian Syah. Itu dinding hebelnya langsung acian mortar ya tanpa plester? Betul. Karena kalau kita pasang hebel sebenarnya tidak perlu di plester ya teman-teman. Itu cukup langsung diaci aja. Akan dibutuhkan plester kalau misalkan kita menggunakan bata merah. Nah gitu. Kalau bata merah mungkin masih mending ya untuk di plester dulu. Tapi kalau hebel karena dia sudah rata, lebih baik langsung diaci selain untuk menghemat biaya juga ya sebenarnya. Kemudian 15 dari Hendra Konstruksi Jaya. Posisinya di mana ini Kang? Ini posisinya di Bogor ya. Lokasi persisnya saya tidak bisa tunjukkan, tapi ini posisinya di Bogor. Pertanyaan 16 dari Bian Connery. Sayang sekali instalasi listriknya di atas plafon kurang rapi. Jadi gini, karena di atas plafon, ya mungkin maksudnya gini, instalasi listrik akan saya buat rapi kalau saya mendesain rumah ini adalah bertema industrial yang memang saya expose instalasi listriknya. Pasti akan saya belikan konduit dan segala macam, saya bikin serapih mungkin karena dia memang terlihat dan terekspos. Tapi karena ini di atas plafon dan tidak terlihat, jadi menurut saya daripada saya menghambur-hamburkan uang untuk memberi konduit yang nantinya akan tertutup plafon, nggak apa-apa. Jadi lepasin aja kabel-kabelnya. Oke, pertanyaan nomor 17 dari Ibnu Ramadan. Kalau lantai pakai granit motif kayu, harus pakai plin motif kayu lagi nggak? Kalau saya mendingan iya. Pakai plin motif kayu lagi karena biar selaras, biar sama gitu ya. Pertanyaan nomor 18, urang mana Mang? Dari Shopee Ivasus, saya orang kampung kalau saya ya. Pertanyaan 19 dari Fitri Nuriani, suka desainnya kakak simple dan multifungsi, area service open space, jadi pengen bikin juga meskipun lahan sempit tapi terlihat lega. Terima kasih Mbak Fitri Nuriani desainnya. Saya juga masih belajar sih dalam mendesain hal seperti ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, nomor 20 dari Ranova Nova. Tinggi lantai ke atas berapa meter ya? Terus lebar, tinggi, ukuran tangga. Oke, tinggi dari lantai ke atas ya, ke plafon itu sekitar 3 meter. 3 meter dan lebar, tinggi, ukuran tangga. Lebarnya itu sekitar 80 cm. Tingginya itu 20 cm. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab, mohon maaf. Tapi kalau
teman-teman ada pertanyaan lanjutan, silahkan tulis aja di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram imahletik.co ya. Nah, di situ juga teman-teman bisa kasih pertanyaan, nanti akan saya kumpulkan. Mungkin nanti di sesi berikutnya ada sesi Q&A lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.